Tuan Tanah adalah dewa. Bab 525. Bang, bang. Suara dua benda berat jatuh ke tanah terdengar satu demi satu. Han Hongzhi dan Qin Ming melompat turun dari lantai dua satu demi satu, dan keduanya mendarat dengan mulus. Malam itu di kuburan massal, Han Hongzhi dipukuli dengan parah dan 4 atau 5 tulang rusuknya patah. Seperti kata pepatah, butuh 100 hari untuk menyembuhkan tulang yang patah. Dengan cedera serius seperti itu, orang biasa tidak akan bisa bangun dari tempat tidur tanpa berbaring di tempat tidur selama 1 atau 2 bulan. Karena alasan inilah Qin Ming tidak menyangka cedera Han Hongzhi akan pulih begitu cepat. Dia bisa bergerak bebas hanya dalam beberapa hari. Di mana dia? Han Hongzhi berlari menuju gerbang rumah sakit dengan kecepatan penuh, dan pada saat yang sama menoleh ke belakang, tetapi tidak melihat Qin Ming. Kemana kamu melihat? Pada saat ini, suara menggoda Qin Ming terdengar di telinga Han Hongzhi. Dia buru-buru berbalik, dan tiba-tiba merasakan kilatan di depan matanya, rasa sakit yang tajam di dadanya, dan seluruh orang itu terbang ke udara, menggambar parabola, dan jatuh dengan keras ke tanah. Bos Han, kenapa kamu ceroboh sekali? Apa kamu terjatuh dengan keras? Apa kamu butuh bantuanku untuk berdiri? Qin Ming melangkah maju dengan cepat, membungkuk, dan tampak siap membantu Han Hongzhi berdiri. Di tangannya, ada belati tajam, yang ia taruh di dada Han Hongzhi. Ia merendahkan suaranya dan berkata, sekarang kau tahu betapa mudahnya bagiku untuk membunuhmu. Jika kau tidak ingin mati di tempat, diamlah. Apa sebenarnya yang kau inginkan? Mata Han Hongzhi penuh dengan penghinaan dan kengganan. Dia menggertakkan giginya karena kebencian, tetapi dia tidak berani bergerak. Aku tidak bilang aku benar-benar akan membunuhmu. Lihat betapa takutnya dirimu. Apa kau tidak takut melompat dari lantai 2 dan mati? Qin Ming mencibir dengan nada menghina, lalu berkata, aku akan menanyakan beberapa pertanyaan kepadamu. Selama kau menjawabnya dengan patuh, aku mungkin akan membiarkanmu hidup 2 hari lagi jika aku senang. Situasi di sini membuat staf rumah sakit khawatir. Untuk menghindari masalah yang tidak perlu, Qin Ming menyingkirkan pedang peminum darah, membantu Han Hongzhi berdiri, dan membawanya kembali ke bangsal. Ketika Qin Ming memasuki lobi di lantai pertama departemen rawat inap, dia bertemu beberapa staf medis, termasuk wanita cantik di bangsal Han Hongzhi dan Isabella. Apa yang terjadi? Dokter wanita yang menjadi pemeran utama sangat cantik. Dia mengenakan jas putih longgar, tetapi tidak dapat menyembunyikan bentuk tubuhnya yang cantik, yang pasti membuat orang berpikir tentang hal-hal yang tidak senonoh. Akan tetapi, ekspresinya dingin, memancarkan hawa dingin yang membuat orang-orang menjaga jarak. Itu dia. Dia ingin membunuh saudara Han. Cepat tangkap dia. Wanita cantik itu menunjuk ke arah Qin Ming dan berkata dengan marah. Tuan Qin, ini Anda. Dokter wanita terkemuka mengenali Qin Ming dan sedikit keterkejutan melintas di matanya. Orang ini adalah Wu Sue. Ini adalah pusat medis tempat Wu Sue bekerja, jadi tidak mengherankan jika kami bertemu secara kebetulan. Qin Ming mengangguk ringan sebagai jawaban, seolah-olah dia hanya seorang kenalan Wu Sue dan tidak mengenalnya sama sekali. Karena Han Hongzhi dirawat di rumah sakit di sini, dia tidak ingin melibatkan Wu Sue, jadi dia bersikap sangat dingin. Kemudian, Qin Ming menoleh dan menatap wanita cantik itu, tersenyum dan berkata, Nona, saya pikir Anda salah paham. Saya hanya bercanda dengan Bos Han, benar, Bos Han. Han Hongzhi disandera, jadi dia harus menganggukkan kepalanya dan berkata, ini hanya kesalahpahaman, Xiao Bing, jangan dianggap serius. Gadis bernama Xiao Bing itu penuh kecurigaan dan memaksa Han Hongzhi untuk melompat dari gedung. Mungkinkah ini kesalahpahaman? Ayo pergi, Bos Han. Aku akan mengantarmu beristirahat. Lukamu belum sembuh, jadi jangan berlarian. Qin Ming menepuk bahu Han Hongzhi seperti seorang teman lama dan membantunya berjalan ke atas. Biar aku saja. Xiao Bing awalnya ingin menggantikan Qin Ming, dan mengambil kesempatan itu untuk bertanya kepada Han Hongzhi apakah dia terluka karena lompatan kedua, apakah dia diancam, dan apakah dia harus memanggil polisi. Kamu tidak bisa membantuku, biarkan aku saja. Qin Ming tidak melepaskan Han Hongzhi, dan bertanya sambil tersenyum, apakah kamu pacar baru Bos Han? Aku tidak menyangka Qin Ming akan menanyakan hal ini. Wajah cantik Xiao Bing menunjukkan sedikit rasa malu. Kemudian dia menyadari apa arti pacar baru. Apakah ada yang lama? Aku ingat saat kita bertemu dengan Bos Han beberapa hari yang lalu, dia sedang memeluk 2 gadis di sebuah klub malam. Aku tidak menyangka dia mengganti pacarnya secepat itu. Aku ingatkan, jangan sampai tertipu. Qin Ming memperingatkan. Mendengar ini, wajah cantik Xiao Bing menjadi dingin. Dia ingin bertanya kepada Han Hongzhi apakah apa yang dikatakannya itu benar, tetapi tidak mudah untuk bertanya di depan orang luar. Dia hanya bisa mengingat masalah ini dan bertanya nanti. Dalam situasi ini, Han Hongzhi tidak peduli dengan dorongan Qin Ming. Dia tetap berwajah muram dan tidak mengatakan apapun. Selain itu, perasaannya terhadap Xiao Bing tidak nyata, dia hanya bermain-main. Bos Han, cepatlah berbaring. Anda terlihat seperti pasien saat berbaring di tempat tidur. Qin Ming berkata dengan ekspresi agak bercanda setelah kembali ke bangsal. Han Hongzhi tahu bahwa perlawanan tidak akan berakhir baik, jadi dia menggertakkan giginya dan berbaring di tempat tidur. Cantik, silakan keluar sebentar. Aku ingin bicara dengan Bos Han sendirian. Qin Ming menoleh ke Xiao Bing dan berkata.
Sama saja jika kau mengatakan sesuatu di hadapanku. Xiao Bing selalu merasa ada yang tidak beres. Ia khawatir Qin Ming akan menyakiti Han Hongzi lagi, jadi ia tidak mau pergi. Setidaknya saat ia berada di bangsal, Qin Ming akan merasa khawatir. Qin Ming tersenyum dan berkata kepada Han Hongzi, "Bos Han, tolong beritahu saya sesuatu. Lebih baik tidak memberitahu orang luar tentang beberapa hal." "Xiao Bing, kau keluarlah dulu, aku akan baik-baik saja," kata Han Hongzi kemudian. "Baiklah, aku akan menunggu di luar. Hubungi aku jika kamu butuh sesuatu." Kata-kata Xiao Bing tampaknya dimaksudkan untuk didengar Han Hongzi, yang secara tidak langsung memperingatkan Qin Ming agar tidak main-main. "Jika sesuatu sungguh terjadi, akankah ada gunanya kalau aku meneleponmu? Jangan konyol dan naif." Qin Ming bergumam pada dirinya sendiri, "Kau sama sekali tidak tahu wajah asli Han Hongzi, dan kau masih berani menjadi pacarnya. Kaulah satu-satunya yang akan terluka pada akhirnya." Setelah Xiao Bing pergi, Qin Ming menarik kursi dan duduk di samping tempat tidur. Dia menggunakan kemampuan perspektifnya untuk melihat Han Hongzi dari atas ke bawah. Tentu saja, dia tidak tertarik pada pria itu, tetapi ingin melihat sejauh mana luka Han Hongzi telah pulih. Sudut pandang Qin Ming dapat digunakan sebagai sinar X. Setelah mengamati beberapa saat, ia menemukan bahwa tulang rusuk Han Hongzi yang patah hampir sembuh. Kemampuan pemulihannya begitu cepat sehingga ia hampir mengejar para vampir dan manusia serigala. Satu-satunya penjelasan mengenai fakta bahwa Han Hongzi bukanlah vampir ataupun manusia serigala adalah kekuatan jahat dalam tubuhnya yang memberinya kemampuan penyembuhan diri yang super. Melihat Qin Ming tidak mengatakan apa-apa, Han Hongzi juga tetap diam, wajahnya semuram air. "Biar aku tanya, apakah ada hal istimewa yang terjadi setelah kau mendapatkan barang antik itu?" Isabella di sebelahnya memecah keheningan terlebih dahulu. Barang antik yang dibicarakannya adalah kunci darah. "Tidak." Han Hongzi menjawab tanpa ragu, dengan kemarahan yang sulit ditekan dalam nadanya. "Meskipun kamu berbohong, bisakah kamu memikirkannya?" Kamu menjawab dengan lugas, "Pasti ada yang salah." Qin Ming tidak mempercayai Han Hongzi, jadi dia mengulurkan tangan dan mencengkeram leher dan tenggorokannya, menggunakan sedikit kekuatan. "Karena kami datang ke sini untuk bertanya, kami pasti telah menemukan sesuatu. Sebaiknya kau katakan yang sebenarnya, kalau tidak kau akan dimasukkan ke kamar mayat nanti." Biar aku pikirkan." Han Hongzi menunjukkan ekspresi ngeri, berpikir beberapa detik, lalu berkata, "Aku ingat saat pertama kali mendapatkan tongkat itu, aku merasa tidak nyaman, tetapi kemudian perasaan itu tidak ada lagi. Selain itu, sebenarnya tidak ada situasi khusus." Isabella dan Qin Ming saling memandang dan bertanya, "Apa sebenarnya yang kamu rasakan? Apakah kamu merasakan sesuatu memasuki tubuhmu?" "Saya merasa kedinginan dan tidak nyaman, seolah-olah energi negatif telah mengalir ke tubuh saya," jawab Han Hongzi. "Kamu sangat beruntung." Setelah bertanya dengan jelas, Isabella pada dasarnya yakin bahwa energi yang terkandung dalam kunci darah diserap oleh Han Hongzi, menyebabkan kunci darah kehilangan fungsi aslinya. Artefak suci, kunci darah, hancur di tangan Han Hongzi. Isabella benar-benar ingin membelah tubuhnya, mengeluarkan energinya, dan menyuntikkannya kembali ke kunci darah untuk membuat artefak suci itu bersinar lagi. Sayangnya, dia tidak tahu apakah metode ini akan berhasil, dan dia harus melaporkannya kepada para tetua. "Biar kutanyakan sekali lagi, apakah kau anggota pengikut neraka, dan apakah kau penganut Moloch, salah satu raja iblis neraka?" tanya Qin Ming. Ia sudah lama menduga bahwa Han Hongzi adalah anggota pengikut neraka, tetapi ia tidak pernah punya kesempatan untuk bertanya langsung kepadanya. "Aku adalah pengikut murid neraka dan pengikut paling setia dari Raja Iblis." Han Hongzi berkata seperti orang beriman yang taat, dengan ekspresi penuh hormat di wajahnya. Dia memang seorang pemuja setan, dan siapapun bisa membunuhnya. Qin Ming mengutuk. Dia benar-benar ingin menamparkan Han Hongzi sampai mati, tetapi tidak mudah melakukannya di tempat seperti rumah sakit. "Hari ini kamu beruntung. Aku akan mengampuni nyawamu untuk saat ini. Sebaiknya kamu bersikap baik di masa depan, kalau tidak aku akan mengirimmu ke neraka untuk menemani Raja Iblismu." Mendengar Qin Ming mengatakan bahwa dia akan membiarkannya pergi, Han Hongzi akhirnya menghela napas lega, dan ekspresi panik di wajahnya berangsur-angsur membaik. "Tapi kamu bisa lolos dari hukuman mati, tapi kamu tidak bisa lolos dari hukuman seumur hidup. Aku ingin melihat apakah semua tulang rusukmu bisa pulih dalam beberapa hari jika patah." Qin Ming tidak berencana untuk membiarkan Han Hongzi pergi begitu saja. Tidak mudah untuk membunuhnya sekarang, jadi dia bisa menyiksanya dan memberinya pelajaran yang berat. Setelah mengatakan itu, Qin Ming mengedipkan mata pada Isabella, memberi isyarat padanya untuk menjaga pintu dan tidak membiarkan siapapun masuk. Kemudian, bibir Qin Ming melengkung membentuk seringai mengejek, yang membuat Han Hongzi bergidik. "Kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Bukankah aku baru saja memberitahumu bahwa aku akan mematahkan semua tulang rusukmu?" Begitu dia selesai berbicara, Qin Ming mencengkeram kerah baju Han Hongzi dan melemparkannya dengan keras ke tanah. Kemudian dia meninju dada Han Hongzi dengan kedua tangannya. "Ah!" terdengar teriakan melengking di bangsal, seperti suara anak babi yang sedang disembelih. "Buka pintunya, apa yang terjadi? Kalau kamu tidak membuka pintunya, aku akan menelepon polisi." Xiao Bing telah berjaga di luar pintu, mendengarkan suara-suara di bangsal.
Dia terkejut ketika mendengar teriakan dan ingin mendorong pintu hingga terbuka, tetapi ternyata pintunya terkunci dari dalam. Tidak apa-apa. Cedera Tuan Han kambuh. Panggil dokter saja. Jawab Isabella. Pada saat Xiao Bing memanggil dokter yang bertugas Wusue, Qin Ming dan Isabella telah meninggalkan bangsal, hanya menyisakan Han Hongzi yang dipukuli hingga setengah mati, terbaring di ranjang rumah sakit. Sulit untuk memastikan di mana Han Hongzi terluka, jadi Wusue buru-buru mengatur agar dia diperiksa. Dia terkejut menemukan bahwa kedua belas pasang tulang rusuk di sisi kiri dan kanan dada Han Hongzi patah, dan setiap tulang rusuk patah menjadi setidaknya 3 bagian, yang tidak ada bedanya dengan menjadi lumpuh. Bab 526. Keesokan harinya, Master Sikong akan mengikuti rekan seperguruannya Zhen Yangzi untuk mengembalikan cincin itu ke Sekte Xuantian. Mu Yunsu tidak ikut, tetapi tetap tinggal di kota Donghai untuk berlatih. Saat mengucapkan selamat tinggal di pagi hari, Mu Yunsu enggan untuk pergi, dan baru sadar ketika mobil yang menjemput Master Sikong menghilang dari pandangannya. Jangan bersedih hati. Lagi pula, kita kan tidak akan bertemu lagi. Ayo, aku akan mengajakmu ke tempat yang menyenangkan. Qin Ming juga datang untuk berpamitan dan menepuk bahu Mu Yunsu. Kita mau kemana? Tanya Mu Yunsu. Kau akan tahu saat kau sampai di sana. Qin Ming sengaja merahasiakannya. Isabella mengerutkan bibirnya dan berkata, sayang, kamu melakukannya lagi. Jangan membuatku penasaran. Katakan padaku kemana kamu akan pergi. Jika tidak menyenangkan, aku ingin mengajak Yunsu ke salon kecantikan. Belum terlambat untuk pergi ke salon kecantikan di sore atau malam hari. Yunsu harus pergi ke ruang karaoke bersamaku sekarang. Aku akan mengajaknya mengenal rute dan memperkenalkannya kepada guru privat profesional, kata Qin Ming. Pekerjaan itu penting, aku akan pergi dengan Yunsu. Isabella tidak ada kegiatan apapun, jadi dia ikut bersenang-senang. Meskipun Mu Yunsu terlahir dengan suara yang indah, dia tidak memiliki pengetahuan tentang musik. Diperlukan pelatihan sistematis untuknya, jadi dia disewa oleh guru musik khusus. Perusahaan hiburan telah mulai merekrut artis selebriti, dan fasilitas pendukung terkait seperti ruang latihan juga telah siap. Ruang latihan yang ingin dituju Qin Ming untuk membawa Mu Yunsu telah dibeli oleh perusahaan. Letaknya tidak jauh dari kantor pusat grup, sekitar 10 menit berkendara. Puan Qin, Anda sudah di sini. Silakan masuk. Guru Chen dan DJ sudah ada di sini. Bagaimanapun, Qin Ming adalah manajer umum Gu Entertainment Company. Manajer Chang dari ruang latihan menyambutnya dengan hangat secara langsung. Guru Chen adalah seorang wanita yang sangat anggun berusia 40-an. Ia memiliki prestasi tinggi dalam bidang musik dan terkenal di kalangannya. Ia dapat digambarkan sebagai guru yang terkenal. Ia juga guru yang membimbing Mu Yunsu dalam teknik bernyanyi dan menjelaskan pengetahuan musik. Setelah semua orang bertemu dan saling menyapa, Mu Yunsu tetap tinggal untuk berlatih menyanyi dan menerima bimbingan dari Guru Chen. Isabella menemaninya, sementara Qin Ming kembali bekerja di perusahaan. Dalam perjalanan, Qin Ming menerima telepon dari Huo Nanling. Saudariku baru saja memesan tiket pesawat ke Beijing pukul 5 sore ini dan meminta saya menemaninya untuk mengurus beberapa urusan bisnis, kata Huo Nanling. Apa yang akan kamu lakukan? Tanya Qin Ming. Aku tidak yakin. Kakakku tidak memberitahuku. Dia tidak mau memberitahuku saat aku bertanya padanya. Tapi kakakku sangat senang. Dia seperti gadis muda yang akan bertemu pria tampan untuk berkencan. Setelah mendengar perkataan Huo Nanling, Qin Ming menduga bahwa Gu Qingyi mungkin akan pergi menemui Qi Qinyun, dan Qi Qinyun tinggal di ibu kota, jadi tampaknya perlu baginya untuk pergi bersamanya. Setelah menanyakan tentang penerbangan tertentu, Qin Ming meminta sekretarisnya Liu Wenjing untuk memesankan tiket untuknya, tetapi tiketnya adalah kelas ekonomi, sementara Gu Qingyi duduk di kelas 1, agar dia tidak bertemu Gu Qingyi di pesawat dan memberinya kejutan ketika saatnya tiba. Seiring berjalannya waktu berlalu dengan cepat. Pada pukul 3.30 sore, Qin Ming pergi ke bandara dan naik pesawat pukul 5 ke Beijing. Setelah 2 jam penerbangan, pesawat mendarat di Bandara Internasional Ibu Kota sekitar pukul 7. Qin Ming turun dari pesawat, menemukan Gu Qingyi dan Huo Nanling di antara kerumunan penumpang, dan mengikuti mereka dengan tenang. Banyak orang yang menunggu untuk menjemput sanak saudara dan teman-teman mereka di area penerimaan tamu bandara, dan suasananya ramai dan semarak. Mengikuti kerumunan sampai ke pintu keluar, mata indah Gu Qingyi terus melihat ke kiri dan ke kanan, jelas mencari seseorang. Karena kecantikannya yang memukau, dia menjadi pusat perhatian kemanapun dia pergi. Dia dikelilingi oleh banyak pria yang berpura-pura bepergian bersamanya, yang sangat memengaruhi penglihatannya. Qingyi. Tepat saat Gu Qingyi sedang melihat sekeliling, sebuah suara lembut dan akrab terdengar dari kerumunan. Seorang wanita bergaun hitam, berpakaian dengan gaya netral dan mengenakan topi hitam, namun tampak menawan seperti air dan memiliki pesona yang unik berjalan mendekat. Qinyun. Melihat Qi Qinyun, Gu Qingyi seperti gadis muda yang perasaannya baru saja muncul di hatinya, malu-malu namun gembira. Dia membuka lengannya dan memeluk Qi Qinyun dengan penuh kasih sayang. Kedua wanita cantik itu berpelukan, seolah-olah mereka adalah teman lama yang sudah lama tidak bertemu, hal yang tampak biasa bagi orang luar. Adegan ini membuat orang lain iri. Alangkah indahnya jika salah satu dari wanita cantik ini bisa menjadi pacar seseorang. Usai berpelukan, kedua gadis cantik itu pun bergandengan tangan erat dan berjalan menuju tempat parkir.
Huo Nanling mengikuti di belakang seperti pengikut. Meskipun dia belum pernah melihat Qi Qingyun secara langsung sebelumnya, dia menebak siapa wanita ini dari cara Gu Qingyi menyapanya. Dia diam-diam mengeluarkan ponselnya dan mengirim pesan kepada Qin Ming. Isinya, saudariku benar-benar datang untuk menemui Qi Qingyun, keduanya sudah bertemu dan pergi ke tempat parkir, saudara Qin, cepatlah menyusul. Beberapa detik kemudian, Qin Ming menjawab, carilah kesempatan untuk bertanya kemana mereka pergi, lalu beritahu aku. Tidak ada yang menjemput Qin Ming, jadi dia hanya bisa naik taksi, yang tidak nyaman untuk diikuti. Akan jauh lebih mudah jika dia tahu tujuan Gu Qingyi. Gu Qingyi dan Qi Qingyun sedang mengobrol dengan bersemangat, dan Huo Nanling tidak sempat menyela atau bertanya. Baru setelah mereka masuk ke dalam mobil, dia menemukan kesempatan untuk bertanya, Kakak Gu, kita mau kemana? Ayo kita pergi ke Longkuan Villa Resort. Besok dan lusa adalah akhir pekan, jadi kita akan tinggal di resort selama 2 hari. Jawab Qi Qingyun. Saya jarang datang ke ibu kota dan tidak begitu mengenal lokasi geografisnya. Di mana resortnya? Apakah jauh dari sini? Tanya Huo Nanling lagi. Tidak jauh. Hanya di pinggiran kota dekat bandara. Sekitar setengah jam perjalanan. Setelah bertanya dengan jelas, Huo Nanling berhenti berbicara, mengeluarkan ponselnya untuk bermain game, dan sementara Gu Qingyi tidak memperhatikan, dia dengan cepat mengirim pesan ke Qin Ming. Qingyi, setelah kita sampai di resort, bagaimana kalau menemaniku ke pesta teman? Kata Qi Qingyun. Aku tidak suka menghadiri pesta seperti ini. Apa aku tidak boleh pergi? Gu Qingyi berkata dengan lembut, seperti wanita kecil yang lembut, tanpa sikap mendominasi seperti yang biasa dilakukan presiden di perusahaan. Hari ini temanku berulang tahun, dan dia secara khusus mengundangku. Tidak pantas jika aku tidak datang, jadi temani saja aku untuk datang dan mengirimkan ucapan selamat ulang tahun, lalu kita akan pergi sebentar lagi. Qi Qingyun berkata perlahan, matanya penuh kelembutan. Baiklah, kalau begitu aku akan pergi bersamamu. Gu Qingyi setuju. Longkuan Villa adalah sebuah resor dengan sumber air panas sebagai objek wisata utamanya. Resor ini dikelilingi oleh pegunungan dan air serta memiliki lingkungan yang indah. Ketika Gu Qingyi tiba di resor, waktu sudah hampir pukul 8 dan hari sudah gelap. Setelah beristirahat sebentar di kamar tamu, Gu Qingyi mengikuti Qi Qingyun ke pesta, tetapi tidak membiarkan Huo Nanling mengikuti mereka. Saudara Qin, kamu di mana? Huo Nanling segera menelepon Qin Ming dan bertanya. Saya baru saja tiba di resor dan hendak memesan kamar. Anda di lantai berapa? Saya akan memesan kamar yang lebih dekat dengan Anda. Kami berada di lantai 4. Kami bertiga telah memesan 2 kamar. Saudari Gu dan Qi Qingyun memesan 1 kamar, dan aku juga memesan 1 kamar. Setelah mendengar apa yang dikatakan Huo Nanling, Qin Ming tidak dapat menahan pikiran jahat di benaknya. Apa yang akan terjadi jika 2 wanita berada di ruangan yang sama? Tidak, saya harus menonton. Kakak Gu tidak ada di kamar sekarang. Dia menemani Qi Qingyun ke pesta teman dan tidak mengizinkanku pergi bersamanya. Huo Nanling melanjutkan. Apakah kamu tahu di mana pestanya? Saat ini, Qin Ming berada di lobi di lantai pertama, berdiri di meja depan bersiap untuk memesan kamar. Saat berbicara, dia melihat pintu lift tidak jauh dari sana terbuka, dan Gu Qingyi keluar dengan mesra sambil memeluk Qi Qingyun. Dia buru-buru berbalik dan menghadap ke arah Gu Qingyi berjalan. Gu Qingyi dan Qi Qingyun sedang mengobrol dan tertawa, seperti sepasang pacar baik yang bisa membicarakan apa saja. Mereka sama sekali tidak menyadari kehadiran Qin Ming, dan mereka tidak menyangka bahwa Qin Ming akan mengikuti mereka. Di villa nomor 8 resor itu, jawab Huo Nanling. Baiklah, aku akan ke sana dan melihatnya. Setelah mengatakan itu, Qin Ming menutup telepon, memesan kamar di lantai 4, lalu bergegas keluar dari aula. Dia melihat sekeliling dan tidak ada seorang pun di sekitarnya, jadi dia menemukan sudut yang gelap, dan tubuhnya dengan cepat menyatu dengan kegelapan dan menghilang. Dia mengikuti Gu Qingyi tanpa ada yang menyadarinya. Villa No. 8 terang benderang dan dipenuhi orang. Banyak pemuda dan pemudi berpakaian rapi berkumpul di sana, memegang gelas anggur, mengobrol, dan tertawa. Ketika Gu Qingyi dan Qi Qingyun berjalan ke aula yang luas dan terang, mereka segera menarik perhatian semua orang, terutama wajah Gu Qingyi yang tidak dikenal. Meskipun Gu Qingyi tidak datang ke sini secara khusus untuk menghadiri pesta, dia berpakaian dengan hati-hati sebelum keluar. Dia mengenakan mantel wol kaki yang modis, celana ketat hitam di tubuh bagian bawah, dan sepatu bot kulit panjang di kakinya. Dia tampak seperti wanita cantik perkotaan yang modis. Meskipun dia tidak mengenakan gaun yang indah, dia tetap mengungguli wanita cantik lainnya dalam berbagai gaun dengan kecantikan alami dan bentuk tubuh yang sempurna. Kakak Yun, kamu terlambat. Seorang pemuda anggun berjas putih menghampirinya dengan antusias. Ketika dia melihat Gu Qingyi dengan jelas, dia jelas tercengang. Aku pergi menjemput seorang teman, jadi aku terlambat. Qi Qingyun tersenyum dan berkata, ini Gu Qingyi, Presiden Dewi Group Gu. Kamu pasti mengenalnya, kan? Saya kenal dia, saya kenal dia. Pria berjas putih itu mengangguk berulang kali, saya pergi ke kota Donghai kemarin dan secara khusus mengundang Nona Gu. Orang ini tidak lain adalah Qiao Puze. Demi wajahnya sendiri, dia tidak akan mempublikasikan fakta bahwa dia mengundang Gu Qingyi untuk menghadiri pesta ulang tahunnya dan ditolak dengan kejam.
Dia bahkan tidak akan menyebutkan penghinaan yang diterimanya dari Qin Ming karena membuang undangan yang robek itu. Gu Qingyi tidak bertanya secara rinci. Dia tidak menyangka bahwa dia akan datang menghadiri pesta ulang tahun Qiao Puze. Dia menolak kemarin, tetapi akhirnya datang ke sini secara tidak sengaja. Dia sama sekali tidak merasa malu dan berkata dengan tenang, "Selamat ulang tahun, Tuan Qiao." "Terima kasih, kunjungan Nona Gu adalah berkah terbaik untukku." Qiao Puze sangat senang dan tersenyum lebar. Sungguh tidak terduga. Bagaimanapun juga, Gu Qingyi ada di sini. Aku harus membuat pengaturan yang baik dan tidak melewatkan kesempatan langka ini, jika tidak, akan sulit untuk mengambil tindakan saat dia kembali ke kota Donghai. "Puze, aku juga mengucapkan selamat ulang tahun padamu. Ini hadiah ulang tahunku untukmu." Qi Qingyun merasa malu karena datang dengan tangan kosong, jadi dia menyerahkan sebuah kotak hadiah berbentuk persegi. "Terima kasih, Suster Yun. Semoga malam Anda menyenangkan. Mohon maaf jika ada yang belum saya lakukan dengan baik." Qiao Puze berkata dengan sopan, mengambil kotak hadiah dan menyerahkannya kepada pelayan di sebelahnya. Hari ini adalah hari ulang tahun Qiao Puze, dan dia harus menerima tamu undangan dan memberi perhatian khusus kepada kerabat dan teman yang datang. Saat dia berbicara, dia melihat orang lain masuk. Ketika dia melihat wajah orang itu dengan jelas, senyum di wajahnya membeku dan berubah menjadi kemarahan. "Sial, bagaimana Qin Ming bisa masuk? Ini cuma bikin masalah buatku." Bersambung.